Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Kompleks Masjid Darussalam, Sangatta, Kutai Timur. Soda 91.1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat soda, hari ini Inspirasi Sore Selasa 25 Safar 1447 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2025. Sahabat siar Anda, Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di Inspirasi Sore Zona Parenting bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Baik, kita sapa beliau, namun kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Darda dan juga pendengar suara dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masalah lengkap sahabat suada, doa dari Ustadz Khair ya. Jadi sangat beruntung ketika sahabat rutin mendengarkan setiap Selasa sore karena dapat doa dari Ustadz Khair ya. Baik Ustadz Khair, sore hari ini kita lanjutkan tentang mendidik anak dalam Islam. Nah, kemarin kalau kita memulai dengan peran guru ya dalam mendidik anak-anak. Nah, sekarang guru sebagai murabi kemarin. Guru sebagai murabi. Lebih tepatnya begitu temanya ya. Nah, sekarang peran adab guru terhadap dirinya sendiri ya, seperti apa? Sendiri. Baik, silakan Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita semua masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali bertemu dalam siaran di setiap hari Selasanya. Mudah-mudahan ini mendatangkan kebaikan buat kita semua dan khususnya bagi diri saya pribadi. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Baik pendengar suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau di dalam adab pondasi ilmu, ini adalah sangat penting ya untuk menjadi perhatian kita semua, baik itu mulai dari guru, siswa dan juga orang tua gitu ya. Maka kalau dalam konsep pendidikan itu ayah dulu, kemudian bunda dulu, baru ananda gitu ya. Oke. Nah, kalau di sekolah guru dulu, kemudian ustadz dulu, ustazah dulu, baru murid gitu ya. Okay. Jadi ini konsepnya memang harus seperti itu gitu ya, karena memang lebih tepatnya kalau anak-anak itu adalah lebih banyak mencontoh gitu ya. Lebih banyak mencontoh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan itulah yang kemudian menjadi nanti sebuah kebiasaan yang mereka akan lakukan gitu ya. Maka ini penting bagi kita semua, baik itu orang tua dan juga guru ya, bagaimana kita memperlakukan diri kita. Itu juga sangat besar pengaruhnya ya. Sangat besar pengaruhnya dalam kita mendidik anak-anak kita, dalam kita mendidik murid-murid kita seperti itu. Maka posisi seorang guru itu sangat amat penting ya. Jangan dianggap guru itu beban negara gitu ya, itu yang sedang viral gitu ya. Baru ya. Jangan dijadikan guru itu sebagai beban negara gitu ya. Justru guru itu perannya sangat besar ya di dalam memajukan sebuah peradaban di satu bangsa gitu ya. Ketika terjadi jatuhnya bom di Hiroshima ya, perang antara maka yang ditanya oleh pemimpin negaranya pada saat itu, ya kan, berapa sisa guru, berapa jumlah guru yang masih tersisa gitu ya. Artinya karena lewat guru inilah membentuk suatu kemajuan dalam atau peradaban di satu bangsa seperti itu. Maka itu penting gitu ya. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim juga konsep-konsep pendidikan ini sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya.
bagaimana kita melihat sosok seorang guru dan bagaimana guru itu juga nanti bagaimana dia memperlakukan dirinya, dan ini sangat amat penting. Maka ya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya hendaklah kamu semua memuliakan para ulama karena mereka itu adalah pewaris para nabi. Maka siapa memuliakan mereka berarti memuliakan Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Nah ini penting. Jadi posisi guru itu sangat penting ya, jangan dijadikan sebagai beban gitu ya. Karena ini sudah terlontar gitu dari seorang pejabat gitu ya. Guru adalah beban negara. Waduh, gitu ya. Jangan tersinggung ya Ustadz ya. Jadi para guru jangan tersinggung. Mari kita terus untuk berbuat kita, karena yang mau kita lahirkan ini adalah generasi-generasi emas gitu ya, bukan generasi-generasi cemas gitu ya. Waduh. Ini tidak hanya guru berarti, dosen juga kan, dosen juga guru ya. Dosen juga jadi sebagai beban guru. Ya. Jadi ini amat penting ya. Maka oleh karena itu tadi konsep adab itu ya, kalau ayah dulu, bunda dulu, baru ananda gitu ya. Kalau di sekolah ustadz dulu, ustazah dulu, baru murid gitu ya. Nah ini penting. Maka kalau sebelumnya kan memang kita pembahasannya itu dari murid dulu ya, waktu sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi ini kita fokus kepada guru gitu ya. Nah, bagaimana guru itu memperlakukan dirinya gitu ya. Yang pertama, ini kita ambil dari konsep ada pondasi ilmu yang dikarang oleh Ibnu Jamaah ya. Nah, ini buku yang konsep-konsep yang disampaikan oleh beliau gitu ya. Yang kita sampaikan ini gitu ya. Yang pertama itu guru itu bagaimana dia memperlakukan dirinya. Guru itu harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia harus merasa muraqabatullah. Senantiasa apapun tindak tanduk, perilakunya, tutur katanya, ya semua itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya, itu yang pertama yang harus ditanamkan oleh seorang guru pada dirinya. Ya. Nah, kemudian guru itu harus memiliki jiwa yang tenang gitu ya. Tidak gerasa gerusu. Tidak gerasa gerusu, tidak cemasan ya. Iya, tidak. Dan kemudian dia harus tenang memang bawaannya. Dan kemudian dia adalah orang yang berwibawa gitu ya. Wow. Nah, jangan sampai nanti guru itu menurunkan wibawanya di depan murid-muridnya gitu ya. Nah, ini penting dijaga oleh seorang guru. Yang pertama dia merasa diawasi oleh Allah. Yang kemudian dia merasa berlaku tenang gitu ya dalam menyikapi segala aktivitas, terlebih-lebih saat di sekolah gitu ya. Betul. Kemudian juga dia berwibawa di depan anak-anak gitu ya, di depan murid-muridnya seperti itu. Masya Allah. Maka ada di dalam surat Imam Malik ya kepada Khalifah Ar-Rasyid gitu ya. Nah, ini mungkin sebuah pelajaran bagi kita sebagai seorang guru gitu ya. Dalam suratnya itu apabila engkau mengetahui satu ilmu, hendaklah pengaruh ketenangan, kebaikan, kewibawaan, dan kelemah lembutan terlihat pada dirimu, karena Nabi bersabda para ulama adalah pewaris para nabi. Masya Allah. Nah, ini. Jadi orang semakin berisi, semakin berilmu, maka juga akan tampak ketenangan dalam kesehariannya gitu ya. Dan kemudian juga akan tampak kebaikan dalam kehidupannya gitu ya. Nah, dan kemudian akan tampak juga kewibawaan dalam kehidupannya, dalam kepribadiannya gitu ya. Karena apa? Karena memang ilmu itulah yang menjadikan landasan dia bersikap, landasan dia beramal, landasan dia berkata-kata gitu ya. Nah, jadi semua berlandaskan ilmu. Karena dengan ilmu pastinya orang itu akan memiliki kehati-hatian seperti itu. Ya. Maka wal yakhshal innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Ya. Orang-orang yang berilmu itu, maka rasa khosyahnya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat tinggi, sangat besar gitu ya. Nah, maka karena itu maka akan ada ketenangan dalam kehidupannya, dalam bersikap gitu ya. Nah, dan kemudian dikatakan oleh Umar gitu ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu as-sakinah wal wiqar."
pelajarilah ilmu dan berusaha untuk terlihat tenang dan berwibawa. Ya, artinya memang ilmu, kita sebagai seorang guru itu dituntut untuk berwibawa di depan anak-anak kita. Jangan sampai kita nggak memiliki wibawa depan anak-anak kita. Sehingga kalau kita berwibawa, insya Allah apa yang kita nasihatkan, apa yang kita sampaikan juga mereka akan nurut gitu ya. Masuk gitu akan masuk gitu ya. Dan kemudian mereka itu bagaimana memposisikan kita sebagai guru itu juga sebagai orang tua buat mereka gitu ya. Iya. Jadi ini penting ya bagi kita sebagai seorang guru, bagaimana kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tenang dalam kondisi yang kita hadapi gitu ya, dan kemudian kita memiliki kewibawaan. Itu yang pertama. Ustaz, soal wibawa atau tenang itu kan identik dengan kalem kayak gitu ya. Iya. Biasanya kalem. Nah, kalau seseorang guru dengan karakter yang bukan energik ya, rame gitu, itu gimana tuh mengelolanya supaya dia meskipun karakternya orangnya rame tapi tetap dia berwibawa. Bisa saja kan orang itu humoris, tapi humorisnya itu yang tidak menurunkan hal-hal yang kewibawaannya gitu ya. Dan kan humor itu kan juga ada ininya ya, yang mungkin batas toleransinya lah gitu, yang tidak melampaui batas gitu ya, yang sehingga dengan humor-humor yang dilontarkan itu justru tidak menjadikan dirinya orang yang berwibawa depan murid-muridnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, jadi harus jaga diri juga sebenarnya, jangan sampai pecicilan istilah kata orang ya. Benar Bang Bambang. Oke, baik Ustaz. Kemudian yang kita lakukan kalau kita sebagai seorang guru, yang kedua itu dalam buku ini ya, menjaga ilmu ya, siyanatul ilmi ya kan. Jadi ya menjaga ilmu itu ya tentunya dengan kita mengamalkan ilmu tersebut gitu ya, dan kemudian orang yang berilmu itu tadi pasti memiliki ketawaduan gitu ya, kerendahan hati, dan kemudian orang yang berilmu itu juga pasti ya ilmu itu didapatkan bukan dengan hal yang mudah ya, pastinya dengan perjuangan yang luar biasa. Ketika ilmu itu dapat, maka kita harus mengikatnya gitu ya. Nah, mengikat ilmu itu dengan cara ya murojaah ya kan, mengulang-ulang ilmu yang kita dapatkan, dan kemudian yang kita lakukan kembali adalah selain murojaah mengamalkan ilmu yang kita dapatkan itu bagian daripada, dan kemudian juga diantara kita menjaga ilmu ini adalah mendatangi para ulama gitu ya, para guru untuk terus kita mau belajar gitu ya, menambah keilmuan kita, menambah pemahaman kita. Nah, itulah tanda-tanda ciri-ciri kita bagi orang yang menjaga ilmu gitu ya. Dan kemudian ya guru itu nggak boleh bersikap yang merendahkan ilmu gitu ya, nggak boleh. Ya kalau di antaranya itu ya guru itu ya harus dia menjaga keilmuannya, bahkan ya kalau di dalam perkataan Az-Zuhri berkata gitu ya, tapi ini bukan larangan mutlak ya. Nah, ini perlu juga nanti kita pahami bersama-sama. Beliau mengatakan begini, hawanu bil ilmi ayyahmilahul alimu ayyahmilahul alima ila baitil muta'allim. Termasuk tindakan merendahkan ilmu jika seorang alim mengantarkan ke rumah muridnya. Mengantarkan ke muridnya, ilmu kepada muridnya, artinya guru datang ke rumah gitu ya. Nah, tapi ini bukan larangan ini ya. Ini bagian daripada bagaimana menjaga ilmu gitu, menjaga ilmu dan maka karena ilmu itu adalah tinggi ya, maka dalam Al-Qur'an itu kan juga orang yang berilmu itu derajatnya tinggi. Ya, makanya ilmu itu didatangi gitu ya, bukan mendatangi gitu ya. Maka dalam hadis itu kan tolab ya, artinya kita diperintahkan adalah untuk menuntut, mencari gitu ya.
bukan dihantarkan, tapi dia harus mendatangi. Nah, itu sifatnya seperti itu. Karena apa? Supaya kesungguhan dalam belajar itu lebih gitu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami kalau kita sebagai seorang pelajar, kalau kita sebagai seorang guru, bagaimana ketika pun kita diminta untuk mengantarkan ilmu itu ke rumahnya, tetapi jangan sampai ada niat-niat yang merendahkan daripada ilmu itu sendiri seperti itu. Nah, itu yang kedua Bang Darda, bagaimana seorang guru bisa menjaga ilmunya. Jangan sampai merendahkan ilmu yang yang ada pada dirinya gitu ya. Bukan berarti nggak boleh les ya, silakan saja. Tapi abdolnya memang murid itu yang mendatangi guru. Jadi seperti itu. Ada usaha dari murid itu ya. Kadang kalau gurunya datang ke rumah, dia seperti ogah-ogahan gitu ya, Ustaz ya. Iya, benar. Maka di sini juga ada pengecualiannya ya, kecuali mampu mencegah dirinya tadi ya dari kepentingan tujuan duniawi serta kondisi darurat atau kemaslahatan agama lebih kuat daripada kerusakannya. Kecuali dengan kondisi-kondisi yang seperti itu tadi, makanya harus bisa menjaga gitu ya. Seperti yang dilakukan oleh Az-Zuhri dan As-Syafi'i ya. Sufyan Ats-Tsauri mendatangi Ibrahim bin Adam, ya kan? Abu Ubaid mendatangi Ali bin Al-Madini, menjelaskan kata-kata asing dalam hadis. Nah, itu mereka ya para murid itu yang mendatangi guru gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, itu bagian daripada memuliakan ilmu, dan itu adalah bagian juga kita memuliakan guru kita. Agar gitu keberkahan ya. itu datang ya Ustaz ya. Gitu ya. Jadi itu yang kedua Bang Darda, sianatul ilmi, menjaga ilmu gitu ya. Nah, kita lanjut ya Bang Darda ya. Siap Ustaz. Masih ada 10 menit lagi. Ya. Nah, kemudian yang ketiga di dalam buku ini, cara daripada guru memperlakukan dirinya, dia harus memiliki sikap zuhud ya. Bersikap zuhud. Ya. Asy-Syafi'i berkata, seandainya ada orang yang mewasiatkan hartanya untuk yang paling berakal, niscaya wasiat itu akan diberikan kepada para ahli zuhud gitu ya. Orang zuhud itu bukan berarti nggak mengabaikan dunia ya, bukan ya. Kemudian Yahya bin Mu'ad berkata, lau kanatid di dunia tibron ya. Saya bacakan terjemahnya aja ya, karena kalau saya bacakan Arabnya terlalu panjang gitu ya. Seandainya dunia adalah emas mulia yang panah, dan akhirat adalah bejana dari tanah liat yang kekal, niscaya orang berakal lebih memilih bejana dari tanah liat yang kekal daripada emas mulia yang panah. Ya. Lantas bagaimana jika dunia ini merupakan tanah liat yang panah dan akhirat adalah emas mulia yang abadi? Mana yang dikejar, mana yang didulukan? Masya Allah. Ini nasihat yang luar biasa buat kita. Dan sifat zuhud ini harus dimiliki oleh guru gitu ya. Jadi bukan dunia tujuan utamanya gitu ya, tapi akhirat. Tapi bukan juga mengabaikan dunia ya kan. Jadi, kalau dalam konsep agama kita kan harus diajarkan seimbang ya Ustaz ya. Kalau dalam Al-Qur'an itu kan wabataghi fi ma ataqallah ad-darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik gitu kan. Nah, itu kan diperintahkan kepada kita untuk seimbang. Tetapi nggak boleh berlebih-lebihan, ya zuhud aja. Ya. Artinya kalaupun memiliki kelebihan harta yang nggak perlu terlalu ditampakkan gitu ya. Sederhana ya. Sederhana tapi uangnya banyak kayak gitu Ustaz ya. Maka kalau dalam hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan mencintaimu gitu kan. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas.
dan zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka manusia itu akan mencintaimu, gitu kan? Ini nasihat yang luar biasa dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini sifat zuhud ini juga harus tampak pada diri seorang guru. Dan kemudian kalau kita lihat ya para ulama dulu, ulama ya, itu bagaimana mereka menampakkan sikap zuhudnya dalam kesehariannya seperti itu. Nah, jadi ya kalau orang yang zuhud itu pastinya Allah cinta, kemudian juga manusia suka gitu ya. Iya, benar, tapi kalau sebaliknya, kalau zuhud itu ya nanti kalau sebaliknya kan orangnya ragus gitu ya. Iya. Suka pamer gitu, suka pamer dan seterusnya gitu ya. Maka ini harus diamalkan oleh seorang guru dalam kehidupan sehari-hari. Masya gitu ya. Luar biasa. Jadi guru ini memang ya tadi karena memang harus disadari ya Ustaz. Jadi setiap guru itu harus menyadari bahwa profesinya ini mulia. Profesinya ini adalah yang bisa dikatakan ya semuanya suka sebenarnya, diinginkan semua orang karena bagaimana guru itu bisa membawanya kepada surga dia Ustaz ya, yang menjadi amalan andalan dia ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Nah, jadi kalau dia sadar tadi akhirnya dia ya sudah, saya akan mengikuti apa-apa saja yang sewajarnya dia lakukan, seperti tadi merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua tadi tenang dan berwibawa, menjaga ilmunya dan juga bersikap zuhud. Waduh, berat ya Ustadz ya. Insya Allah harus dimulai. Ya apapun itu kan kita harus memulainya. Ya tadi kalau sempurna kan tidak ada ya. Betul. Kita manusia itu kan makanun nisyan wal khata, tempatnya lupa dan salah gitu ya. Tapi bagaimana kita berusaha ya, berusaha bagaimana kita memiliki sifat-sifat tersebut. Dan ini juga kan bagian memang apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, merasa diawasi Allah, kemudian tenang gitu ya dalam menghadapi kondisi apapun, kemudian harus berwibawa. Artinya berwibawa itu kan menjaga harga diri gitu kan. Kemudian bagaimana tadi menjaga ilmu, bagaimana yang kemudian bersifat zuhud gitu kan. Nah, ini kan bagian-bagian yang memang juga adalah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya kan perintah zuhud ini bukan juga hanya kepada guru gitu ya, tapi bagaimana seorang guru itu lebih juga memperhatikan hal tersebut gitu ya. Bukan berarti yang lain nggak memperhatikan sifat zuhud ini. Dan ini adalah bagian daripada yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi umatnya. Dan bahkan juga seorang guru itu juga orang tua juga bagaimana dia mengajarkan sikap-sikap ini juga kepada anaknya kalau orang tua. Dan kalau dia seorang guru bagaimana dia mengajarkan sikap-sikap ini juga kepada muridnya. Ya kan, menjaga ilmu itu ketika guru mengajarkan ilmunya, bagaimana muridnya ini juga menjaga ilmunya, memuliakan ilmunya gitu kan, memuliakan gurunya gitu kan. Dan kemudian juga bagaimana anak itu diajarkan untuk zuhud gitu kan. Nah, artinya memang itu bagian dari yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Dan pengajaran terbaik itu dari teladan guru itu Ustaz ya. Iya. Dan kan kalau orang nggak memiliki sifat zuhud, yang ada nanti akan berlebih-lebihan ya. Bermewah-mewahan. Berlebih-lebihan juga kadang nanti perilaku itu yang akan muncul kalau kita nggak zuhud. Dan kemudian kalau kita nggak zuhud bisa juga akan muncul banyak iri, dengki gitu kan. Namanya, karena apa yang ada dapat oleh manusia, kenapa saya nggak dapat? Akhirnya muncul iri, ya kan? Jadi kan besar pengaruhnya zuhud itu dalam ini. Makanya kan wazhad inda fima indan nas, ya kan? Bersifat zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia. Bukan nas, ya kan? Bukan berarti ketika ada di orang itu ya kemudian kalau kita nggak dapat ya sudah ridho, gitu kan? Apa yang kita dapatkan ya ridho. Ya kan? Nah, dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan segala sesuatu, nggak perlu kita berlebihan gitu ya. Nah, dan kemudian nggak perlu memaksakan
memaksakan diri untuk memenuhi gaya hidup gitu ya. Itu dia. Tapi alhamdulillah qadarullah di Kutai Timur sendiri, meski tidak semuanya ya Ustadz ya, mungkin itu lebih kepada guru yang berstatus ASN misalnya ya, alhamdulillah secara kesejahteraan finansial disupport oleh pemerintah daerah ya. Nah, jadi meskipun seperti itu tetap harus memiliki sifat zuhud. Tetap zuhud ya Ustadz ya, jangan sampai waduh ini harus rasa syukurnya yang ditingkatkan gitu ya. Ketika semakin besar, maka rasa syukurnya juga harus semakin besar gitu ya. Sehingga kenikmatan yang diberikan itu kepada kita memang terasa manfaatnya. Betul banget. Ya kan? Nah, jadi kenikmatan itu nanti ziyadatul khair, menambah kebaikan-kebaikan gitu ya. Bukan justru sebaliknya gitu ya. Betul. Nah, ketika bertambah tapi justru tidak menjadikan kita semakin taat. Itu perlu juga kita. Itu dia ya Ustaz kita koreksi dari hal-hal apa yang kita terima itu gitu ya. Betul. Berarti kan ketika ternyata hal-hal yang bertambah itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti ada keberkahan dalam penambahan itu. Iya. Tapi ketika sebaliknya ternyata kita lebih semakin jauh dari Allah, nah harus dievaluasi ya Ustadz ya. Kenapa kok bisa apa yang salah pada diri kita? Jangan iya betul. Ya kan? Kita harus introspeksi diri gitu. Apa yang salah dengan diri saya? Ketika dapat segini juga masih terus merasa kurang, nggak pernah merasa cukup gitu kan, padahal sudah lebih daripada kebutuhan hidupnya gitu ya, dan sudah lebih daripada standar yang sudah ditetapkan gitu kan. Tapi kenapa nggak ada rasa syukur? Itu yang harus kita koreksi adalah diri kita. Kenapa diri saya, apa yang terjadi pada jiwa saya gitu ya. Iya. Kenapa kok selalu kurang gitu ya? Ya memang manusia itu sifatnya begitu Bang Darda. Karena memang itu kan kalau dikasih satu gunung emas, bahkan manusia itu ingin gunung emas yang lainnya seperti itu. Tapi bagaimana itu kan mencerminkan, mengajarkan kepada kita bagaimana kita melihat segala sesuatu itu, bagaimana kita merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Kalau hawa nafsu kita yang kita perturutkan, justru itu nanti apapun sebesar apapun akan terus kurang ya. Gitu ya. Ini kembali kepada individunya gitu. Iya. Maka ini perlu menata, maka perlunya sifat zuhud itu tadi gitu ya. Jadi seperti itu, bukan berarti mengabaikan ya zuhud, kemudian nggak perlu ganti baju, nggak perlu pakai baju yang bagus. Itu salah penempatan zuhudnya gitu ya. Tidak seperti itu, tetap pakaian rapi ya Ustadz ya. Tapi jangan sampai berlebihan tadi ya Ustadz ya. Oke, Masya Allah. Baik. Jadi ini sudah jam 5 Bang Darda, karena memang waktunya 30 menit saja. Mungkin kita cukupkan untuk sesi ini ya. Kita lanjutkan pekan depan insya Allah. Masih bagaimana seorang guru memperlakukan dirinya gitu ya. Baik. Sudah ada berapa Bang Darda? Tadi kita ada selalu merasa dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tenang dan berwibawa. Dia juga harus menjaga ilmunya dan juga harus bersikap zuhud. 4 ya Ustaz ya. Ada 4 yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap dirinya sendiri, karena ia adalah teladan dari murid-muridnya. Tapi bukan berarti yang bukan guru tidak melakukan ini ya, tetap lakukan ini. Orang tua juga perlu ya. Orang tua karena dia gurunya kan. Makanya tadi kita buka kan, ayah dulu, bunda dulu, baru anaknya. Ya betul ya. Karena ini konteks kita berbicara guru, gurunya, ustazahnya dan muridnya ya. Tapi kita juga orang tua harus dong di rumah ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas kehadiran sore hari ini membahas tentang adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Insya Allah sahabat semua tetap semangat untuk para guru, meskipun sejauh ini kita sering mendengarkan statement, selentingan-selentingan, kalimat-kalimat yang tidak mengenakan hati. Tapi yakinlah kita bekerja itu karena Allah Subhanahu wa taala ya, karena ingin dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tersinggung wajar ya di awal-awal ya, tapi jangan sampai ketersinggungan kita akan menyebabkan kita jadi
ogah-ogahan mengajar ya, mengumpat dan lain sebagainya. Insya Allah tidak ya. Baik, demikian sahabat suhada kebersamaan kita di acara parenting sore hari ini bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Mari kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.